Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang menjelajahi dunia pustaka. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kumala Syawati. Saya Solihatunisa. Saya Trikurnia. Saya Ipak Ramawati. Saya Soleh. Tes ulasan buku. Tes ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga tes ulasan dapat disebut artikel ulasan. Ulasan biasanya dibuat terhadap buku. Tes ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra, seperti cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni yaitu musik, tari, kriya, lukisan, pertunjukan, dan film. Menulis teks ulasan buku tidak sekedar menguraikan isi buku yang diulas, tetapi harus menjelaskan bagaimana buku tersebut dapat memenuhi tujuan dan fungsi sosialnya. Sebagai sebuah genre, teks ulasan buku berisi deskripsi dan evaluasi terhadap buku. Ulasan buku memaparkan tujuan buku ditulis, menguraikan strukturnya, gaya penulisan, dan meletakkan isinya dalam konteks yang luas dengan cara membandingkan dengan buku-buku lain yang sejenis. Secara keseluruhan, proses menguraikan, menganalisis, dan mengekspresikan pandangan personal melalui teks ulasan ini dapat disebut mengevaluasi buku, menurut Hailan dan Diani pada tahun 2009. Nah, selanjutnya ada menelusuri model teks dari ulasan buku. Yang pertama, struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Genre dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang berorientasi kepada tujuan yang dicapai secara bertahap. Genre ini yang dinamakan proses sosial ini karena melalui genre atau jenis teks ini anggota masyarakat berkomunikasi. Lalu genre dikatakan sebagai berorientasi kepada tujuan karena orang-orang menggunakan jenis teks tertentu untuk mencapai suatu tujuan atau melakukan sesuatu. Lalu genre dikatakan bertahap karena untuk mencapai tujuan pastinya teks disusun secara bertahap atau bisa dinamakan sebagai struktur. Lalu hubungan antara genre ini dinamakan hubungan genre. Genre dikelompokkan menjadi dua bagian, ada genre makro dan genre mikro. Yang pertama, genre makro. Genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre. Nah, subgenre ini dinamakan sebagai genre mikro. Selanjutnya ada pula struktur teks ulasan, terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada identitas. Identitas ini berisi informasi penting tentang buku. Contohnya itu seperti judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun penerbitan, dan lain-lain yang menginformasikan tentang isi buku. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi ini menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas. Lalu ada memposisikan buku yang diulas dan menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Lalu yang ketiga ada tahapan dari tafsiran isi. Nah, isi dari tafsiran isi ini yang pertama penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku. Lalu yang kedua ada isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Dan yang ketiga ada perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Lalu selanjutnya yang keempat ada struktur dari evaluasi. Nah, dari evaluasi ini berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Lalu selanjutnya ada rangkuman dari evaluasi. Tahap rangkuman evaluasi ini berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Selanjutnya yang B ada simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Yang pertama, pada struktur teks identitas, genre mikro yang diharapkan adalah deskripsi dengan fungsi retoris menyajikan gambaran mengenai wujud dan ciri-ciri buku yang diulas. Yang kedua, pada struktur teks orientasi. Genre mikro yang diharapkan adalah deskripsi atau meliputi eksposisi dengan fungsi retoris
Yang pertama, menyampaikan informasi tentang jenis buku yang diulas. Yang kedua, memposisikan buku yang diulas beserta jati diri penulisnya dan sasaran pembacanya. Yang ketiga, ada menyampaikan pendapat pengulas tentang buku itu. Selanjutnya, struktur teks yang ketiga ada tafsiran isi. Dengan genre mikro yang diharapkan adalah deskripsi dan atau meliputi rekon dengan fungsi retoris. Yang pertama, menyampaikan uraian mengenai ilmu apa yang diulas di buku itu, cocok atau tidaknya dengan pembaca yang dituju. Yang selanjutnya, menceritakan hal yang dilakukan penulis saat ia menulis buku. Yang ketiga, ada menyajikan isi buku itu di bab demi bab. Selanjutnya ada struktur teks evaluasi. Genre mikro yang diharapkan adalah diskusi dengan fungsi retoris, menyampaikan penilaian terhadap buku yang diulas dalam berbagai hal dengan menunjukkan keunggulan dan kelemahan melalui perbandingan dengan buku sejenisnya. Selanjutnya, struktur teks rangkuman evaluasi. Dengan genre mikro yang diharapkan adalah deskripsi. Dengan fungsi retoris, menyampaikan kembali apakah pendapat pengulas di atas benar adanya, dan buku itu memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju. Selanjutnya, menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Yang pertama, menganalisis aspek penilaian. Untuk dapat membuat ulasan buku, harus menguasai genre mikro yang digunakan di dalamnya, dan menguasai cara menempatkan genre mikro itu pada struktur teks yang membingkainya. Struktur teks ulasan buku dapat disederhanakan dengan menghilangkan tahapan identitas atau menyisipkannya ke tahapan-tahapan yang lain. Oleh karena itu, tahapan identitas pada ulasan buku bersifat opsional, boleh ada atau boleh tidak ada. Yang kedua, menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Evaluasi dapat diartikan sebagai pandangan, sikap, dan posisi terhadap suatu yang dinilai. Terdapat 2 poin pada analisis formulasi bahasa evaluasi. Yang pertama, penggunaan leksis, yaitu nomina, verba, adjektif, dan adverbia. Yang kedua, tatanan kalimat, yaitu kalimat positif atau kalimat negatif. Yang ketiga, menganalisis manfaat teks ulasan buku. Bagi penulis, manfaat teks ulasan buku untuk melatih bersikap kritis, jujur, objektif dalam menilai sebuah karya, dan bermanfaat untuk keperluan presentasi atau menulis. Bagi pembaca, teks ulasan buku bermanfaat untuk sumber informasi, gambaran sebuah karya, dan mengenal karya baru. Sedangkan bagi pencipta karya, teks ulasan buku bermanfaat untuk motivasi pembangun dan promosi. Selanjutnya, membangun teks ulasan buku secara bersama-sama. Yang pertama, untuk merekonstruksi teks ulasan buku, ada 3 teks ulasan yang dijadikan bahan rekonstruksi. Teks yang pertama adalah teks ulasan terhadap buku hasil terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Adapun melalui ulasan yang kedua dan ketiga, Anda dapat mempromosikan bahasa Indonesia agar menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Yang kedua, membuat teks ulasan buku. Untuk menghasilkan ulasan yang baik, diperlukan prosedur yang mengandung langkah-langkah operasional sebagai berikut. A. Mencari buku yang diulas. Buku yang akan Anda ulas sebaiknya buku yang menjadi bidang minat Anda. B. Membaca secara kritis. Sebelum membuat ulasan, membaca dengan teliti dan kritis perlu dilakukan. Bagian dan bagian perlu dibaca termasuk bab pendahuluan. C. Membuat ringkasan. Meringkas adalah menyatakan kembali buku yang dibaca dengan lebih singkat dengan mengungkapkan pokok-pokoknya saja. D. Menentukan kriteria penilaian. Kriteria dapat ditentukan berdasarkan cakupan isi buku yang diulas, ke dalamnya, kualitasnya, gaya penulisannya, atau pokok-pokok yang menjadi perhatian khusus. E. Mencari buku perbandingan dan referensi untuk rujukan. Pembandingan yang dapat digunakan adalah buku-buku atau bahan-bahan sejenis yang sudah terbit sebelumnya, baik yang ditulis oleh orang lain maupun oleh penulis yang bukunya sedang Anda ulas. Dan yang terakhir, F. Menulis ulasan yang dimaksud. Pengulas hendaknya selalu berpegang pada struktur teks dengan tahapan-tahapan yang menjadi kerangka teks. Selesai sudah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.